Mobil listrik versus mobil bensin. Lebih irit mana sih? Ini pertanyaan yang sering banget muncul sekarang. Banyak yang bilang mobil listrik itu irit banget, tapi harganya kan mahal di awal. Sementara mobil bensin, harganya lebih terjangkau, tapi biaya bensinnya itu low, bikin pusing kepala. Jadi, mana yang sebenarnya lebih hemat buat kantong kita dalam jangka panjang? Yuk, kita bongkar tuntas bareng-bareng. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas duel abadi di dunia otomotif modern, mobil listrik melawan mobil bensin. Kita akan hitung-hitungan secara detail, mulai dari harga beli, biaya operasional harian, sampai biaya perawatan. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis biar nggak salah pilih mobil impian. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan, yaitu harga beli. Nggak bisa dipungkiri, harga mobil listrik di Indonesia saat ini rata-rata masih lebih tinggi dibandingkan mobil bensin dengan kelas yang setara. Misalnya, mobil listrik tipe A harganya bisa ratusan juta, sementara mobil bensin tipe B dengan ukuran dan fitur mirip bisa didapat dengan harga yang lebih murah. Ini sering jadi penghalang pertama bagi banyak orang. Pemerintah memang sudah memberikan insentif seperti potongan PPN, yang lumayan membantu menekan harga, tapi selisihnya tetap terasa. Jadi, kalau kita lihat dari sisi harga beli saja, mobil bensin jelas pemenangnya. Tapi tunggu dulu, ini baru ronde pertama. Perang sesungguhnya ada di biaya operasional. Sekarang, kita masuk ke biaya operasional harian, atau yang paling sering kita sebut biaya bahan bakar. Disinilah mobil listrik mulai menunjukkan taringnya. Mari kita buat simulasi sederhana. Asumsikan kita menempuh jarak 100 km. Mobil bensin modern yang irit, katakanlah konsumsinya 1 liter untuk 15 km. Berarti untuk 100 km, kita butuh sekitar 6,7 liter bensin. Kalau harga pertama sekarang sekitar Rp13.000 per liter, maka biayanya sekitar Rp87.000. Nah, bagaimana dengan mobil listrik? Kapasitas baterai mobil listrik itu bervariasi, tapi kita ambil contoh mobil dengan baterai 40 kWh yang bisa menempuh jarak sekitar 300 km. Artinya, untuk 100 km, dia butuh sekitar 13,3 kWh. Kalau kita mengisi DA di rumah dengan tarif listrik normal, katakanlah sekitar Rp1.700 per kWh, maka biaya untuk 100 km hanya sekitar Rp22.600. Jauh banget kan bedanya, hampir 4 kali lebih murah. Kalau kita hitung dalam sebulan, misalnya kita menempuh jarak 1.500 km. Pakai mobil bensin, kita bisa habis sekitar Rp1,3 juta hanya untuk bensin. Sementara pakai mobil listrik, biayanya cuma sekitar Rp340.000 untuk listrik. Dalam setahun, selisihnya bisa lebih dari Rp11 juta. Ini angka yang sangat signifikan. Penghematan ini bisa kita gunakan untuk menutupi selisih harga beli mobilnya di awal. Semakin jauh jarak yang kamu tempuh setiap hari, semakin cepat kamu balik modal dari penghematan biaya energi ini. Lalu, bagaimana kalau ngecas di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU? Tentu biayanya sedikit lebih mahal dibanding di rumah, apalagi yang ultra fast charging. Tapi, secara umum, biayanya tetap jauh di bawah biaya bensin untuk jarak tempuh yang sama. Jadi, dari sisi biaya energi, mobil listrik menang telak. Oke, ronde ketiga, biaya perawatan. Ini juga aspek penting yang sering dilupakan. Mobil bensin punya mesin pembakaran internal yang kompleks. Ada ratusan komponen bergerak seperti piston, katup, dan lain-lain. Makanya, dia butuh perawatan rutin, ganti oli mesin setiap beberapa ribu kilometer, ganti busi, filter udara, filter oli, dan masih banyak lagi. Kalau dihitung-hitung, biaya servis rutin mobil bensin dalam setahun bisa mencapai jutaan rupiah, tergantung jenis mobil dan bengkelnya. Sekarang kita lihat mobil listrik, mesinnya jauh lebih simpel. Tidak ada oli mesin yang perlu diganti, tidak ada knalpot, tidak ada busi. Komponen bergeraknya jauh lebih sedikit. Perawatan rutinnya biasanya cuma seputar pengecekan sistem kelistrikan, kondisi baterai, dan komponen umum seperti rem dan ban. Kampas rem mobil listrik bahkan cenderung lebih awet karena ada teknologi regenerative braking, di mana motor listrik membantu melambatkan mobil dan sekaligus mengisi ulang baterai. Secara umum, biaya perawatan mobil listrik bisa 50% hingga 70% lebih murah dibandingkan mobil bensin dalam jangka waktu yang sama. Ini penghematan besar lainnya yang perlu kita perhitungkan. Tentu, ada kekhawatiran soal baterai.
Baterai memang komponen paling mahal di mobil listrik. Tapi, pabrikan mobil listrik biasanya memberikan garansi baterai yang sangat panjang, rata-rata 8 tahun atau bahkan lebih. Selama masa garansi, kalau ada kerusakan atau penurunan performa drastis, baterai akan diganti secara gratis. Teknologi baterai juga terus berkembang, jadi usianya semakin panjang dan harganya semakin murah di masa depan. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah pajak kendaraan. Pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk mobil listrik saat ini sangat murah, bahkan di beberapa daerah digratiskan. Ini adalah insentif lain dari pemerintah untuk mendorong adopsi mobil listrik. Bandingkan dengan PKB mobil bensin yang bisa mencapai jutaan rupiah per tahun tergantung nilai jual kendaraannya. Lagi-lagi, ini adalah penghematan tahunan yang lumayan. Jadi, mari kita rekap semua hitung-hitungan tadi. Mobil bensin menang di harga beli awal yang lebih murah. Tapi mobil listrik menang telak di 3 area krusial. Biaya energi harian yang jauh lebih irit, biaya perawatan yang jauh lebih rendah, dan pajak tahunan yang sangat murah. Sekarang, pertanyaan utamanya, kapan kita bisa balik modal dari selisih harga beli mobil listrik yang lebih mahal itu? Mari kita buat perhitungan kasar lagi. Misalnya selisih harga beli mobil listrik dan mobil bensin sekelas adalah 150 juta rupiah. Dari penghematan gabungan antara bahan bakar, perawatan, dan pajak, kita bisa hemat sekitar 15 hingga 20 juta rupiah per tahun, tergantung pemakaian. Dengan angka ini, kita bisa menutup selisih harga beli tersebut dalam waktu sekitar 7-10 tahun. Tentu ini hanya perkiraan kasar. Kalau kamu sering bepergian jauh, misalnya kamu seorang sales atau sering pulang pergi luar kota, periode balik modalnya bisa jauh lebih cepat, mungkin hanya 4 atau 5 tahun. Sebaliknya, kalau mobil lebih sering diam di garasi, tentu akan lebih lama. Selain faktor biaya, ada juga faktor kenyamanan dan pengalaman berkendara. Mobil listrik itu senyap, akselerasinya instan, dan bebas getaran. Banyak yang bilang sekali coba mobil listrik, jadi malas balik ke mobil bensin. Plus, kita juga berkontribusi mengurangi polusi udara di kota kita, yang pastinya punya nilai tersendiri. Jadi, kesimpulannya apa? Mana yang lebih irit? Jawabannya tergantung. Kalau kamu mencari mobil dengan investasi awal serendah mungkin dan pemakaianmu tidak terlalu intens, mobil bensin mungkin masih jadi pilihan yang lebih masuk akal untuk saat ini. Tapi, kalau kamu melihatnya sebagai investasi jangka panjang dan kamu cukup sering menggunakan mobil, maka mobil listrik adalah pilihan yang jauh lebih hemat. Penghematan dari biaya operasionalnya benar-benar bisa menutupi harga belinya yang lebih tinggi seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, keputusan ada di tanganmu. Pertimbangkan budget awalmu, kebiasaan berkendaramu setiap hari, dan seberapa penting faktor jangka panjang buatmu. Semoga analisis mendalam ini bisa membantu kamu dalam mengambil keputusan yang tepat. Jangan hanya tergiur harga murah di awal, tapi hitung juga total biaya kepemilikan selama beberapa tahun ke depan. Itu dia perbandingan detail antara mobil listrik dan mobil bensin dari segi keiritan. Bagaimana menurut kalian? Tim mobil listrik atau tim mobil bensin? Coba tulis pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita bisa diskusi lebih lanjut di sana. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar dunia otomotif dan teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya.